Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin bubur sumsum dengan daun pandan dan daun suci sebagai pewarna hijaunya. Daun pandan dan daun suci akan saya haluskan dengan chopper CH200 Kuaran Mito, ditambahkan kurang lebih 1000 ml air. Penggunaan air untuk bubur sumsum yang akan saya buat adalah 1000 ml air. Jadi saya mau haluskan dengan 1000 ml air. Penggunaan chopper ini mudah sekali, tinggal dipencet. Sudah selesai. Sebagian air akan saya tuang di panci ini, kurang lebih 600 ml. Masukkan 150 gram tepung beras. Ini saya pakai merek Rose Brand. Dicampur sampai rata. Kalau teman-teman tidak punya daun suci dan daun pandan, bisa pakai pasta pandan ya. Setelah campur, kita sisihkan. Masukkan 2 saset santan kental atau 130 ml. Sisa dari air pandan saya masukkan ke dalam santan. Nah, ini sama-sama nanti kita masak, tapi harus dipisah supaya buburnya tidak menggumpal sewaktu dimasak. Tambahkan setengah sendok teh garam. Diaduk. Masukkan daun pandan. 1 lembar boleh, 2 lembar boleh. Ini karena kecil-kecil jadi saya pakai 3 lembar. Baiklah, sudah siap. Sekarang saya mau pindahkan ke atas kompor. Setelah ini dimasak ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung beras. Kalau sudah mendidih ya teman-teman, dan daun pandannya sudah matang, sudah wangi, saya akan masukkan larutan tepung beras. Diaduk terus dan apinya jangan besar-besar. Ini makin lama dia makin berat dan mengental. Bagian bawahnya sudah mulai mengental. Terus diaduk. Baiklah, ini sudah mau matang, sudah licin begini dan tidak bau langu. Saya mau update ya, penggunaan garamnya kurang lebih setengah sendok makan atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Jangan lupa terus diaduk, tetap di api kecil sampai benar-benar matang dan tidak bau tepung lagi. Nah, ini udah mau matang, saya mau matikan kompornya. Kalau sudah tercampur begini dan tidak bau tepung lagi, itu tandanya sudah matang. Kemudian tambahkan kurang lebih 400 ml air, 160 gram gula merah, direbus sampai larut. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dimasak sampai gulanya mencair dan airnya larut. Tambahkan gula pasir 3 sendok makan biar rasanya oke. Nah, kalau sudah larut seperti ini, saya akan angkat dan disaring. Buburnya sudah matang. Kemudian air gulanya juga sudah berteman dengan sagu mutiara. Ini yang tadi saya bikin ya. Maksudnya yang saya sudah upload sebelumnya. Sekarang kita susun di dalam mangkok. Saran penyajiannya ada 2 ya, bisa pakai es dan tidak pakai es. Nah, ini saya contohin yang tidak pakai es. Boleh ditambahkan sagu mutiara, boleh tidak.
Ini lembut banget loh. Coba ya. Warnanya semu-semu hijau. Pakai pewarna alami. Teksturnya lembut banget. Jadi tipsnya adalah apinya kecil aja. Jadi diaduk terus. Kalau dia menggumpal gitu terus diaduk. Tetap diaduk terus supaya rata semuanya. Sajikan begitu aja atau dengan es. Karena saya maunya yang dingin dan saya menghaluskannya dengan chopper CH200 dari Mitoshiba. Sudah jadi ya. Kita tuang esnya. Ini esnya. Nah, bubur sumsumnya ditaruh di atasnya. Jadi ini es bubur sumsum gula merah. Tambahkan sagu mutiara secukupnya. Kemudian kalau ada ketan hitam atau bubur ketan boleh masuk. Dan kalau pakai nangka, buah nangka, endes pokoknya. Disiram pakai gula merah. Dingin-dingin, manis. Ini saran penyajiannya ada dua. Ada yang pakai es, ada yang tidak pakai es. Sagu mutiara hanya tambahan saja. Ini lembut banget. Silahkan dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Ini bisa dijual, bisa juga sajian sehari-hari.